karunia Roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu Roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus.
Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 12. Perikop pertama mengenai rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Saudara, Rasul Paulus kembali mengkritik praktek kehidupan jemaat di Korintus. Dia melakukan ini karena dia mengasihi mereka. Dia mau mereka mengerti kehendak Tuhan dan bertobat. Ya. Jemaat Korintus adalah jemaat yang diberkati dengan berbagai macam karunia-karunia rohani dari Tuhan. Tetapi mereka salah. Mereka pakai itu untuk kesombongan pribadi. Menganggap diri mereka hebat, mencuri kemuliaan Tuhan, sehingga tidak menjadi berkat bagi yang lain, bukan membuat kesatuan dan pekerjaan Tuhan lebih maksimal, tetapi membuat perpecahan. Mereka tidak sungguh-sungguh mencari tahu apa maksud Tuhan mempercayakan karunia-karunia itu. Tentu demi kemuliaan Tuhan, tentu untuk menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Ya. Rasul Paulus sungguh mengecam sikap seperti itu. Ada orang-orang di jemaat Korintus yang memperoleh karunia yang hebat yang dari Tuhan dipercayakan itu, malah menjadi sombong. Mereka merasa diri mereka lebih hebat, lebih rohani dari anggota jemaat yang lain, dan ini sangat mengganggu persekutuan jemaat Tuhan di Korintus. Mereka merasa sangat berkuasa karena bisa melakukan hal-hal istimewa, seperti berkata-kata dengan hikmat, memiliki pengetahuan, memiliki karunia penyembuhan, memiliki karunia membuat mujizat, bernubuat, berkata-kata dalam bahasa roh, dan menafsirkan pengertian bahasa roh itu. Mereka menjadi bangga dan sombong, merasa diri paling istimewa di mata Tuhan, dan tidak menganggap saudara-saudara yang lain, anggota yang jemaat lainnya, sama setara yang harus dihormati dan dihargai. Tidak mendorong anggota-anggota lain untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak menganggap bahwa karunia yang Tuhan percayakan itu untuk kemuliaan Tuhan.
Paulus mengingatkan bahwa manusia siapapun dia itu hanya alat yang dipakai Tuhan. Jadi jangan curi kemuliaan Tuhan, jangan sombong. Kedua, melalui kepercayaan atau karunia yang Tuhan percayakan itu, sebenarnya Tuhan bermaksud untuk membangun kehidupan jemaat supaya pelayanan jemaat lebih maksimal, ya, kerohanian lebih maksimal demi kemuliaan Tuhan, bukan demi kemuliaan seseorang atau satu golongan. Jadi hati-hati kalau kita dipercaya Tuhan, ya, kita harus semakin rendah hati, tahu diri siapa kita. Kita hanya alat di tangannya. Semua yang baik itu dipercaya Tuhan, dititipkan Tuhan, dan harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Semua harus dipertanggungjawabkan demi kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan yang semakin besar dan kita semakin kecil. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Selanjutnya saudara, mengenai banyak anggota tetapi terdiri dari satu tubuh. Rasul Paulus menganalogikan gereja sebagai tubuh yang terdiri dari banyak anggota-anggotanya dan mempunyai karunia yang berbeda. Ya, sebab itu rentan terhadap perbedaan dan perpecahan jika masing-masing mengedepankan ego. Di jemaat Korintus terjadi seperti itu. Karena ada kesombongan rohani dari sebagian jemaat yang merasa kuat, hebat, penuh karunia, dan ada rasa minder atau rendah diri bagi jemaat lainnya, ya, sehingga perpecahan tidak dapat dihindari. Paulus mengingatkan bahwa jemaat Tuhan itu adalah satu tubuh, tubuhnya Kristus. Tidak ada yang lebih tinggi atau rendah dalam tubuh Kristus. Masing-masing punya fungsinya seperti apa yang diberikan Tuhan. Sebab jemaat Tuhan sudah dibaptis jadi satu tubuh, satu roh, Roh Kudus yang seharusnya menguasai setiap orang percaya dalam jemaat. Jika seseorang dipercayakan karunia-karunia rohani, tujuannya untuk saling bekerja sama, saling membangun demi gereja lebih menjadi jawaban bagi dunia, mempermuliakan nama Tuhan. Ya, seperti tubuh yang memiliki organ anggota berbeda-beda dengan fungsi berbeda, harus kerjasama. Ya, demikian orang percaya harus berkolaborasi agar nama Tuhan dipermuliakan. Setiap orang percaya dipercayakan karunia berbeda oleh Tuhan. Tujuannya Tuhan mau kita saling kerjasama. Ya. Bukan untuk satu merasa hebat dan sombong, sementara yang lain merasa rendah diri. Masing-masing semua harus terlibat maksimal sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Jadi tidak boleh hanya menjadi penonton, tidak boleh hanya jadi pengkritik. Masing-masing mau memberi yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Kita wajib memusatkan pikiran kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Jadi berkat satu dengan yang lain. Jangan tidak peduli. Tuhan tolong kita supaya menjadi gereja Tuhan seperti yang Tuhan mau. Saling kerjasama, saling memperhatikan, saling menolong, menggunakan setiap karunia yang Tuhan percayakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.